Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channel gue. Kali ini gue bakal bawa sesuatu yang berbeda ya. Sebenarnya udah cukup lama juga banyak yang request, kayaknya harus ada konten review. Jadi kali ini gue mau coba review Lula serta detail-detailnya, speknya yang sekarang seperti apa dan lain-lain. Ya hari itu teman-teman, ini hari Minggu tanggal 12 ya kalau nggak salah. Cuacanya hujan dari subuh tadi dan sampai sekarang belum berhenti, gila. Awet banget hujannya. Oh ya, ini gua riding juga nggak akan jauh-jauh ya, sekitaran sini. Biasa ngirit bensol guys. Bensol gue tinggal 1 liter kayaknya di rumah. Tapi ini mau isi angin dulu. Nanti kita reviewnya di Triton Point. Ini Triton Pointnya tuh. Iya, nyampe juga di Triton. Biasanya banyak juga orang-orang pada bikin konten di sini karena memang ya tempatnya cukup sepi dan jarang orang lewat. Sini aja lah. Oke, ini dia Lula. Kotor banget ya, habis kehujanan. Padahal jarang hujan-hujanan loh. Oke teman-teman, ini adalah basicnya Aerox 2017 ya, batch pertama. Terus tipe S, jadi udah keyless ya, udah keyless. Basicnya warnanya Blue Dove dia, cuman ya seiring berjalannya waktu akhirnya jadi kayak gini. Kita mulai dari atas aja ya. Untuk master rem ini gue pakai Brembo RCS 15. Dia bukan yang Corsa ya, jadi yang biasa, yang basic. Terus kita pakai gas spontan dari KTC nih, tabungnya pakai KTC. Terus pegangan buat tabung minyak remnya juga pakai KTC ya, dari KTC juga. Windshield gue lupa namanya apa, cuman ini bening ya warnanya karena mengikuti style teman-teman dari Jakarta juga. Handle gue pakai RCB, yang kiri gue laser Mark Bokeh Hunter 200. Emblem warna gold, emblem Yamaha warna gold. Dikasih pemanis dikit, stiker Lula di sini. Terus penambahan steering damper ya teman-teman. Ini yang cukup ramai ditanyain juga sama netizen. Ini fungsinya untuk nyetabilin. Karena waktu itu pas balap dulu road race tuh, pas keluar tikungan agak gimana gitu. Pembalapnya request minta steering damper, akhirnya gue kasih. Oke, lanjut ke kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan gue shock depan di rebound full dari Cikal suspension, dari mulai preload, emulator, terus springnya kayak gitu. Dalamnya pokoknya satu set full adjustable, jadi kekerasannya bisa diatur, ada preloadnya juga di atas. Lanjut ke pengereman. Pengereman gue di sini pakai Brembo yang 4 piston yang masih aksial ya, tapi ya. Terus gue padukan sama selang rem Hell. Terus di sini gue pakai Disc Pro. Disc Pro gue lupa ukurannya berapa ya, cuman ini intinya floating. Gue pilih ini karena bentuknya simple ya, bulat aja gitu dan cakep, cuman memang harganya waktu itu lumayan ya kalau nggak salah. Lanjut ke velg depan pakai Kingspeed ya, jelas depan belakang lah ya kalau velg. Kalau pakai Kingspeed, kalau depan lebarnya 1,8 dipadu sama ban Corsa R46 ukuran 90/80. Oh ya, kalau pengen tahu teman-teman, sebenarnya PNP velg Vario, Kingspeed Vario ini ke Aerox nggak gampang ya, karena mesti beli PNP. PNP itu sebutan teman-teman dari Jakarta tuh paksa jadi bukan plug and play. Beli ininya, custom dalamnya gitu-gitu, sama sampingnya di sini, busing-busingnya. Pokoknya gua custom ini semuanya dari Jakarta, dari Mas Agus Bingung ya, dibantu sama Farel Agi juga. Oke, kita ke belakang dulu deh. Kaki-kaki belakang sama velg Kingspeed dipadu sama R46 juga, cuman ukurannya untuk yang belakang ini dia 100/80 teman-teman. Karena kan kalau yang belakang lebarnya dia 2,5. Untuk shock breaker belakang ini gue pakai Ride It GP Extreme Pro Series yang black ya. Ini ukurannya 2,80 teman-teman, dan carinya susah banget asli.
nggak bohong, gue dapat barang ini di Malang waktu itu. Dan emang shock 280, apalagi teman-teman di Jakarta yang setelannya samlong juga kayak gini tuh, nyari shock 280 tuh kayaknya sekarang agak susah ya. Banyaknya malah yang tabung, bukan yang non tabung. Yang non tabung malah lagi dicari banget nih. Terus juga gue pakai stabilizer di sini. Ini dari Rian Janepa, temen gue, sahabat gue di Jakarta. Untuk ngamanin shocknya gue pakai pelindung nih. Dulu sih waktu gue beli ini pas masih pakai Ohlins ya, karena takut tuh di jalan dipretelin orang, dicopotin, diambil shocknya. Oke, untuk kaki-kaki sih cuman itu ya. Lanjut ke body. Ini adalah body karbon. Gue nggak tahu nyebutnya karbon fiber apa karbon Kevlar. Coba intinya jadi perdebatan juga di TikTok waktu pas gue bikin postingan yang karbon ya. Ini karbon, intinya karbon Kevlar atau karbon fiber gue nggak tahu. Cuman intinya ini dilapis dari body ori, dilapis karbon dari body orinya. Jadi agak tebel. Saking tebelnya ini sampai pada ngebuka, nggak rapat. Ya semakin lama umurnya jadi makin mengkerut gitu dia. Cuman gila APR Kevlar nih bikin Kevlarannya sampai sekarang awet banget, soalnya nggak ada yang menguning sama sekali guys. Full body Kevlar dari APR Kevlar. Gue udah pakai body ini 2 tahun. Memang motor gue ini jarang kepanasan, jadi di garasi terus. Full dari APR Kevlar. Terus gue tambahin emblem Aerox plus Racing Carbon, ini biar tambah cantik aja. Ini juga karbon. Terus batok karbon, cuman dipotong kan waktu itu. Sebenarnya gue ini udah yang kedua nih batoknya, karena mesti dipotong waktu pas masang damper. Akhirnya gue pesan lagi yang baru. Untuk body mungkin segitu. Lanjut mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya sama temen-temen ya, spek mesinnya. Oke teman-teman, Lula ini sekarang speknya itu piston 68 mili teman-teman, 68 mili dengan rasio kompresi di 15.6 ya kalau nggak salah ya. Nah dengan kompresi sebesar itu jadi dia mesti pakai bensol sekarang, karena kata si Koko sempat pakai Pertamax atau Pertamax turbo, sempat ngelitik sesuai request gue sih. Terus untuk langkahnya ya, atau stroke-nya, karena crack asnya Lula udah diganti juga, udah di-upgrade. Jadi ini pakai crack as KTC dengan langkah 61.7. Jadi kalau misal di total kubikasinya mungkin di 223 atau 224 cc gitu Lula tuh sekarang. Headnya tetap sama kayak spek 66 di 2522, cuman untuk yang sekarang itu nggak ada jalur air ya teman-teman. Jadi benar-benar di airnya cuman di bloknya aja, di bypass gitu dari luar. Nah terus udah kayak gitu, portingan diperbesar karena perbedaannya sedikit dari 66, jadi cuman portingan aja. Tapi throttle bodinya berubah teman-teman, jadi throttle bodinya sekarang pakai ukuran 40. Nah ini dia penampakan throttle body 40, gede banget ya guys. Terus ada oil breather juga, ini nggak gimmick ya teman-teman, bener-bener butuh, soalnya olinya kadang dengan cc sebesar ini ada yang keluar dikit ya. Terus udah kayak gitu gue pakai aki yang dari TDR tuh, gue lupa, aki lithium dari TDR ya di dalamnya, karena butuh pasokan listrik cukup besar. Oh iya, untuk ECU-nya sendiri, ECU-nya pakai Araser MGU ya teman-teman. Itu masih yang merah sih kalau yang gue pakai, jadi belum RCX tapi RC2 MGU. Terus coil gue pakai USR, di tandem juga sama kabel setan ya kalau sekarang namanya, kalau dulu masih Action Wire. Untuk pembuangannya gue pakai WRX, ini WRX GP3R3 ya, jadi sepanjang K2, cuman dia saringannya separoh, dipadu sama leheran K220. Throttle body downdraft seperti yang udah tadi gue liatin, dengan intake custom ya dari BK6 tuh punya motor apa gue lupa, kalau nggak salah sih R15 atau MX King ya. Bloknya di bypass, jadi airnya udah dari luar, nggak ada yang masuk head, jadi di head tuh bener-bener nggak ada airnya teman-teman. Mesin segitu. Terus kita lanjut ke CVT. Kalau dari CVT sih full custom dari SJM, rumah rollernya pakai Ori NMAX, kipasnya pakai Ori NMAX, bubutan dan lain-lainnya itu dari si Koko semua ya. Koezra SJM. Mangkok plus kanvasnya full standar, nggak pakai pantekan, nggak pakai mangkok kartel dan lain-lain. Gua tetap pakai standar dari dulu, nggak pernah berubah. Untuk pernya pakai per racing, tapi gua lupa, kalau nggak salah per CVT nya itu 1000. Untuk per
sentrinya itu di 2000 rpm kalau nggak salah ya, gua belum sempat ngecek juga yang terakhir ini. Terus untuk pendinginan di depan ini yang cukup banyak ditanyain juga teman-teman, ini adalah radiator MX King ya, Bipro nya MX King. Untuk lebarnya gua nggak tahu, cuman yang jelas sih nggak selebar punyanya Ninja ya. Cuman karena gua juga dapat foto dari beberapa temen yang pakai Bipro MX King juga, katanya banyak kendala yang radiatornya nggak bisa mentok ke atas kayak gua gini, ada yang di bawah terus agak nongol ke depan kan dia. Kenapa punya gue bisa presisi kayak gini? Karena ECU-nya teman-teman, ECU-nya Aerox tuh di sini gede banget kan. Nah punya gue tuh udah diganti MGU jadi lebih compact, jadi bisa lebih masuk lagi radiatornya, jadi presisi. Ya cuman segitu sih kalau Lula. Paling tambahannya lampu sen JPA, lampu depan gua smoke, terus stop lampnya juga JPA temen-temen. Ini yang 3-in-1, jadi sennya udah di dalam juga. Udah sih gitu aja. Oh ya ini joknya gue lupa, kalau nggak salah MB-Tech deh, MB-Tech yang karbon gitu, jadi kayak nyatu aja gitu sama bodinya. Ya segitu teman-teman. Kalau yang pada tanya suaranya kayak gimana, mungkin lihat aja vlog-vlog gue yang lain ya. Kita lanjut jalan yuk. Iya, kalau bicara soal tenaga sih sebenarnya Lula ini kalau harian ya udah nggak nyaman sih teman-teman, karena agak kaget ya dia tenaganya, kurang nyaman untuk dipakai macet. Jadi terlalu instan gitu rasanya, nggak halus. Selain itu juga soal bahan bakarnya, karena dia tidak seleluasa itu kayak nyari di pom bensin ada, jadi agak PR juga kalau untuk dipakai buat riding kayak gitu. Kita harus udah sedia bensolnya di rumah gitu loh, itu yang cukup merepotkan ya. Tapi untuk poin plusnya adalah yang pertama, ini motor seenggaknya bisa bikin hahihi lah di jalan karena tenaganya enak ya, kenceng, biar kalian nilai sendiri. Terus juga kalau bisa dibilang sebenarnya BBM-nya nggak boros loh dia pas semenjak pakai bensol ini apalagi. Jadi masih bisa dapat 119, 120, tapi ya kalian dapat tenaga yang instan gitu loh. Terus yang ketiga, penggunaan olinya nggak sepanas yang kita pikirin. Biasanya kan ada tuh yang memang jaga-jaga 500 kilo sekali ganti. Kalau ini klaim dari si Koko itu oli 1500 kilo sekali, 1500 kilometer sekali ganti, itu nggak apa-apa men. Jadi masih aman banget gitu. Olinya juga nggak yang aneh-aneh, cuman pakai oli apa sih namanya, gua lupa. Kalau si Koko nyebutnya oli Arab yang gold, itu harganya cuma 175.000. Jadi kayak bener-bener kayak motor biasa aja gitu. Kalau dulu kan gua waktu pas 66 masih pakai motor 300V itu, cuman kesini-sininya Koko nggak rekomen karena ada beberapa alasan lah. Untuk raihan top speednya sebenarnya gue belum nyoba pol ya, karena selama ini gue takut juga. Semenjak pakai spek bensol ini, polnya berapa tuh gue belum pernah nyobain. Baru mentok sampai 150-an, 154 ya kalau nggak salah waktu itu. Karena Koko waktu itu nyaranin, karena speknya udah pakai bensol kayak gini, kompresinya udah besar, jadi nggak bisa yang dibetot lama-lama banget gitu. 800 meter aja bisa dibetotnya ya. Setiap modifikasi ada konsekuensinya. Kalau mau enak dibetot pol-polan ya mendingan pakai speknya yang aman tuh 183. Kalau enggak yang belum gede-gede banget lah, yang penting rasio kompresinya rendah. Beginilah enaknya kalau Lula tuh, kalau lagi dipakai ngebut enak, tapi kalau lagi dipakai pelan, aduh rasanya nggak nyaman men.
jalanan rame guys. Kecepatnya sih cepet. Ya segitu doang gue beraninya, soalnya aduh gimana ya. Baru 152 tadi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu vlog dari gua rasa itu cukup. Thanks for watching and goodbye, selamat sore.